Kaum ibu yang sedang berbelanja sembako ini terlihat seperti aktivitas umum yang sering kita temui. Namun siapa sangka mereka membayarnya menggunakan limbah rumah tangga. Ya, di minimarket yang bernama Warung Seribu Cinta atau WSC, warga bisa berbelanja dengan menukar limbah anorganik seperti kardus, botol plastik, botol beling, kaleng, limbah kertas, dan berbagai limbah lainnya untuk ditukar dengan berbagai bahan pokok seperti minyak goreng, beras, makanan kaleng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Dibuka sejak pertengahan Juli 2022 lalu, minimarket yang didirikan oleh organisasi sosial Salam Aid hanya diperuntukkan bagi warga prasejahtera. Untuk bisa berbelanja, mereka harus mendaftar dan membuat kartu Salam Connect Card di bank sampah Salam Aid. Layaknya sebuah bank, warga yang menabung sejumlah sampah akan mendapat sejumlah poin atau saldo. Nantinya jumlah saldo yang terdapat dalam kartu tersebut dapat ditukarkan dengan berbagai bahan pokok di Warung Seribu Cinta. Wah, bagus sekali ini WSC. Bisa belanja sepuasnya, hanya cukup ngumpulin sampah di rumah. Ketika mereka menabung, di proses menabung tadi, itu mereka akan ditimbang sampahnya. Misalnya nabung 1 kilo kah, 2 kilo kah, atau 3 kilo. Nah, dalam 1 kilo yang ditabung, mereka akan mendapatkan berupa poin 2 sampai 5 poin begitu. Nah, 2 sampai 5 poin tersebut yang akan terkumpul, kemudian mereka bisa ditukar ke berupa sembako lewat WSC Mart tadi begitu. Nah, betul, misalnya untuk minyak itu 14 poin, Mas. Untuk gula pasir itu 12 poin. Kemudian untuk bahan yang lain kayak terigu dan lain sebagainya, itu ada yang 6 poin, bahkan ada yang 4 poin. Tak hanya untuk berbelanja di Warung Seribu Cinta, warga Kota Bogor juga dapat menggunakan saldo dari bank sampah untuk mendapatkan layanan kesehatan ataupun pengobatan di Rumah Sehat Salam Walagri yang berada tak jauh dari Warung Seribu Cinta. Selain dilengkapi dengan keberadaan dokter umum, rumah sakit mini ini juga menyediakan apotek dan apoteker, sehingga selain dapat memeriksa kesehatan, warga juga bisa mendapatkan obat-obatan. Bagi warga yang belum menabung ke bank sampah, warga juga bisa membawa langsung sampah rumah tangganya ke rumah sehat ini untuk mendapatkan layanan kesehatan. Erlisa, salah satu warga Kota Bogor yang berobat di rumah sehat ini mengaku senang karena hanya dengan limbah botol plastik dan kardus yang ia bawa, ia bisa memeriksa kondisi kesehatannya. Selain mengurangi sampah di rumahnya, ia bisa mendapatkan obat untuk menyembuhkan penyakit radang dan tensi darah yang sedang tinggi. Sangat bagus sekali dan sangat membantu sekali karena gimana ya, kalau kita seperti kita kan kalau sampah juga kan ada manfaatnya kan dibawa ke sini. Terus kita pun juga berobat juga bisa juga di sini bagus lah gitu buat kita semuanya. Apalagi terlebih lagi orang tua gitu kan. Betul sekali, dan sampah juga kan tidak terbuang percuma kan. Harapan yang pertama tentu karena program ini yang saling terintegrasi, kita ingin mendorong masyarakat terutama golongan yang tadi mohon maaf misalnya fakir miskin, itu bisa lebih mendrive atau peduli terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Jadi sampah yang selama ini berserakan atau dibuang dengan percuma sebetulnya itu bisa menghasilkan sesuatu begitu. Mereka hanya cukup mengumpulkannya saja. Nah, harapan berikutnya dengan sampah-sampah yang terkumpul, lingkungan yang bersih itu bisa membuat lingkungan mereka menjadi lebih sehat gitu kan. Kalau bersih sehat, nah ketika sehat mereka bisa melakukan apapun untuk aktivitas ekonomi begitu. Dengan mengedepankan 3 konsep utama yang terintegrasi, yaitu bank sampah, minimarket atau Warung Seribu Cinta, dan rumah sehat, diharapkan menjadi pemicu warga Kota Bogor untuk lebih mencintai dan menjaga lingkungan sekitar. Karena aksi ini perlahan mampu mengubah perilaku warga untuk disiplin dalam memilah dan mengelola sampah dari rumah. Andrew Pakpahan, Reski Adrian, Daai TV.